Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kami mengambil judul yaitu Sistem Pembelian Tiket Bioskop Online Berbasis JavaFX. Ini untuk implementasi dari mata kuliah kami yaitu OOP. Dengan dosen pengampunya Bapak Sandi Wibowo Atim Mkom dan yang kedua ada Pak Muhakikin Eskom MTI. Untuk nama-nama kelompoknya yang pertama ada Syawal Putra Akbar, yang kedua ada Hasnan Lailatul K, yang ketiga ada Fazrika Helva A, yang keempat yaitu saya sendiri yaitu Ervin Dwi Faturrahman, yang terakhir ada Muhammad Ziang F. Nah, yang pertama saya sendiri akan menjelaskan di bagian latar belakangnya. Nah, latar belakangnya kami menggunakan JavaFX sebagai platform pengembangan karena mampu membuat antarmuka aplikasi yang modern, interaktif, dan responsif. JavaFX menyediakan berbagai komponen visual seperti tabel, tombol, dan pengelolaan event yang memudahkan proses pemilihan film, jadwal, dan kursi. Selain itu, JavaFX bersifat cross-platform sehingga aplikasi dapat digunakan di Windows, Linux, maupun macOS. Nah, untuk tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk memahami penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam proyek nyata. Pengguna dapat memodelkan film, jadwal studio, dan pemesanan ke dalam bentuk kelas dan objek serta menghubungkan logika bisnis dengan antarmuka JavaFX agar aplikasi berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Manfaatnya yang pertama itu memperkuat pemahaman konsep PBO dalam konteks nyata. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, untuk meningkatkan akurasi dan keamanan pengelola data. Jika menggunakan sistem ini untuk data-datanya akan akurat dan keamanannya akan terjaga. Nah, yang ketiga ada mendukung efisiensi operasional dalam pengambilan keputusan. Nah, ini membantu pihak bioskop dalam memonitor jumlah penonton, memeriksa status dan ketersediaan kursi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Putra Akbar dengan NPM 24070051002. Mungkin maka langsung saya lanjut aja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut ke pembahasan laporannya, mungkin saya bakal ngasih tahu apa namanya itu. Project ini kan dibagi di kelompok saya terdiri dari 5 orang. Kalau gitu bakal langsung saya bagiin aja. Yang kelompok saya itu ngapa-ngapain aja maksud saya. Pertama, saya di sini yang ngebikin programnya yang dari NetBeans, terus database-nya juga saya yang bikin. Lalu untuk laporan-laporan itu dikerjain oleh Hasna, Pak Ervin, sama Fazrika. Kalau untuk Hasna, dia yang ngebikin struktur kerangka, Fajri yang apa namanya ngisi dari kode-kode saya yang udah saya bikin gitu. Jadi dia yang ngejelasin lebih lanjut, pengertiannya lebih dalam gitu lah. Terus kalau Kak Ervin dia yang bikin cover sekaligus ngerapiin laporannya. Nah kalau untuk Ale, berhati saya ngomong dia nggak ngapa-ngapain, soalnya sudah di chat di grup juga pun dia nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi ya udah, mungkin dia nggak bakal muncul di penjelasan laporan kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja. Di sini ada bab 2 yaitu di bagian implementasi. Jadi di sistem tiket bioskop online ini yang kami buat ini adalah aplikasi desktop berbasis JavaFX yang terintegrasi dengan database MySQL, yang dimana aplikasi ini dirancang untuk mempermudah admin dalam mengelola film dan jadwal serta mempermudahkan customer untuk memesan tiketnya. Nah, keunggulannya ini sistem ini merupakan penggunaan arsitektur MVC atau model view controller dan pola desain
AO atau Data Access Object, yang dimana kami juga menerapkan multi role login untuk admin dan customer serta fitur-fitur cetak stroke otomatis yang menggunakan input-output sistem. Lalu untuk arsitektur programnya, di sini kami membaginya menjadi 3 komponen utama yang tiga komponen utama agar kodenya lebih rapi gitu. Nah, yang pertama itu ada model yang dimana bertugas buat ngelola data dan logika bisnis kayak penghitungan harganya gitu. Terus di view bertanggung jawab buat pada pada tampilan antarmuka atau GUI-nya yang dilihat sama penggunanya nanti. Lalu yang ketiga itu ada controller yang dimana berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tampilan view dengan data model. Yang dimana ada alur kerja flow singkatnya yang dimana user bakal ngebuka aplikasi. Nah, nanti kan viewnya bakal ditampilin gitu di daftar filmnya. Lalu waktu user milih film, controllernya bakal panggil model untuk membuat jadwal film. Terus user milih, nanti bakal ada masuk ke pemilihan kursi yang dimana milih kursi ini diketik manual gitu, bukan kayak kita milih di row berapa kayak di aplikasi-aplikasi tiket bioskop online yang udah resmi gitu. Nah, terus mungkin bakal lanjut ke kelas diagramnya sama relasi yang di halaman ini. Nah, di sini nih, mengenai relasi antar kelas, kami menerapkan hubungan yang logis yang dimana tuh kelas film tuh memiliki relasi one to many dengan jadwal yang artinya satu film bisa punya banyak jadwal tayang. Begitu juga eh, jadwal dan kursi itu di mana satu jadwal memiliki banyak kursi, sementara tiket itu menghubungkan data film jadwal dan kursi secara one to one untuk setiap transaksi. Nah, di sini ada gambaran singkat flow-nya. Oke, berikut. Oke, kalau gitu langsung aja ke penjelasan kode programnya. Sebelumnya di sini karena banyak, mungkin bakal beberapa aja yang bakal saya bahas gitu. Yang pertama itu struktur kami ini terbagi dalam beberapa package penting. Yang pertama itu diawali sama main app.java yang dimana uh, main app ini adalah pintu masuk aplikasi yang membuat halaman loginnya. Nah, berikutnya terus ada database.java yang dimana berfungsi buat ngatur koneksi ke MySQL menggunakan JDBC driver. Yang dimana tuh di bagian sini nih connection sama dengan driver manager .get connection URL user password. Yang mana bisa dilihat di ini kami menggunakan driver manager itu untuk membuka jalur komunikasi antara aplikasi Java dengan database lokal supaya bisa terhubung gitu. Lalu berikutnya ke package modelnya yang dimana itu contohnya tuh yang bisa dipakai di ini nih ada film.java, terus untuk menyimpan data judul dan harganya serta kelas jadwal tayang. Jadwal tayang tuh ya. Nah, ini dia. Terus kami juga nerapin konsep inheritance atau pewarisan yang dimana kami memiliki kelas akun sebagai parent class yang kemudian diturunkan menjadi kelas admin dan customer. Yang ini, yang dimana di bagian apa admin, mana ya adminnya? Aduh, bukan admin. Ntar. Nah, ini bagian
admin.java-nya tadi, di mana nih kami ada keyword extends yang dimana extend akun maksudnya, yang dimana ini menunjukkan bahwa admin tuh bisa mewarisi semua atribut dari akun sehingga penulisan kode tuh jadi lebih efisien gitu. Terus lanjut ke package DAO-nya itu atau database apa tadi namanya lupa, yaitu di sini contohnya tuh ada film DAO, mana ya tadi di atas nih. Nah, itu film DAO. Oke, lanjut berikutnya bakal ke package movie ticket DAO yang dimana tuh ini adalah bagian yang berkomunikasi langsung dengan database dan berisikan perintah-perintah SQL yang dimana tuh contohnya tuh di dalamnya tuh ada film DAO yang dimana berisikan perintah-perintah untuk insert, update, delete, dan select data filmnya. Lalu berikutnya itu ada user DAO yang dimana itu bertugas untuk ngecek username dan password saat validasi login, yang dimana itu di bagian film DAO tuh di bagian string query mana ya, yang dimana di sini kami menggunakan apa namanya ini prepared statement yang dimana agar eksekusi query SQL itu lebih aman dan terstruktur gitu, jadi nggak acak-acakan gimana gitu. Terus lanjut ke package controllernya yang ini, package controller. Nah ini, nah di mana ini merupakan otak dari aplikasinya tersebut, yang dimana controller ini bertugas buat ngatur bisnis, buat ngatur logika bisnis, yang dimana itu ada login controller yang kode seperti ini, terus ada film controllernya, terus ada jadwal controllernya juga, dan pemesanan controller. Nah, di pemesanan controller ini kami menggunakan implementasi input output system yang dimana sistem tuh dapat ngecek stroke yang berupa TXT secara otomatis saat transaksi berhasil. Jadi nanti waktu misalnya user udah milih filmnya, udah milih kursinya juga, sama ngeset harga, nanti bakal dibuatin gitu dari sistemnya langsung stroke pembayarannya kalau udah berhasil dibeli gitu. Nah, terus lanjut ke package view yang package gimana ya? Oh, ini dia nih. Nah, package view ini isinya tuh XML-nya yang dimana buat ngedesain tampilan webnya gitu, bukan web sih, aplikasinya. Nah, yang dimana itu terdiri dari view, terus jadwal view-nya, terus login view-nya, sama pemesanan view-nya. Yang dimana gambarnya mungkin nanti contoh gambarnya bakal dijelasin sama teman saya yang berikutnya gitu. Nah, kalau di bagian potongan kode-kode ini ya mungkin bisa dibilang setiap file view ini nih terhubung langsung dengan controllernya masing-masing melalui atribut fx controller, yang dimana tuh sehingga membuat tombol dan inputan di layar bisa berfungsi sesuai logika yang sudah dijelaskan. Mungkin segitu aja penjelasan tentang package-package-nya dari saya. Kalau misalnya masih kurang penjelasannya dan masih agak acak-acakan, saya maaf kalau saya juga masih agak bingung sedikit sama project ini, yang dikarenakan juga saya sendiri yang ngerakit kodenya ini. Dan mungkin kalau nggak ada bantuan dari AI juga mungkin bakal kelayangan saya. Dan mungkin untuk penjelasan berikutnya di laporannya itu bakal saya
kasihkan ke teman saya yang berikutnya di bagian bab mana ya tadi. Nah, di pembahasan ketiga dan seterusnya mungkin bakal dilanjutkan oleh teman saya. Kalau nggak salah bakal dilanjutkan dengan Hasna dan Fajri. Baik, perkenalkan nama saya Hasna Latul Karimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Syawal Putra Akbar. Kemudian ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi itu diterapkan dengan memisahkan logika akses data dari logika tampilan atau controller. User tidak perlu tahu gimana data disimpan atau diambil dari database. Nah, di sini ada contohnya. Untuk bagian public list film di sini itu ngambil semua film. Nah, pada gambar di atas, controller cukup memanggil film do get all film yang di sini tanpa perlu tahu detail query SQL yang dijalankan. Kemudian penjelasan fitur dan fungsi program. Nah, yang pertama ada modul login control Java. Fungsi utamanya itu memvalidasi username dan password user, kemudian membedakan akses antara admin dan customer, kemudian memberikan session user yang sedang login ke main aplikasi current user. Untuk alur kerjanya itu user memasukkan username dan password, kemudian sistem memanggil user DAO login username password. Jika valid dan role admin, maka bakal redirect ke film view itu tampilan film. Jika validnya ke customer, dia bakal redirect ke pemesanan, ke dashboard pemesanan. Jika tidak valid, tampilan akan error. Di sini ada kodenya. Nah, di sini kalau kosong, kalau password atau username yang kosong, dia akan menampilkan alert username dan password tidak boleh kosong. Nah, untuk ngevalidasi di sini, kalau dia bisa, dia bakal ada alert sukses dan selamat datang. Di sini ada akun get role. Kalau dia admin, dia selamat datang admin. Kalau dia customer, dia bakal nampilin selamat datang customer. Kemudian ada modul manajemen film untuk fitur admin di film controller Java. Fungsi utamanya itu menampilkan daftar film dalam bentuk label, menambah film baru, mengubah data film yang sudah ada, menghapus film, navigasi ke halaman jadwal. Nah, untuk fitur-fiturnya itu tambah film. Jadi admin tuh bisa nambah judul, genre, kemudian ada edit film. Di situ bisa admin bisa milih film, kemudian dia edit, lalu bisa disimpan, kemudian ada hapus film. Untuk setup table di sini ada ngambil dari ID film, judul, genre, durasi, dan harga tiket. Kemudian ada modul manajemen jadwal atau jadwal kontrol menggunakan jadwal kontrol Java. Fungsi utamanya itu menampilkan jadwal tayang film, menambah jadwal baru, kemudian mengubah jadwal yang sudah ada, serta menghapus jadwal. Nah, relasi dengan film, setiap jadwal terhubung dengan satu film melalui foreign key ID film. Ketika admin membuat jadwal, sistem akan menampilkan drop-down berisi daftar film yang tersedia. Untuk alur penambahan jadwal, itu pilih-pilih film dari drop-down, kemudian tentukan hari tayangnya, misalnya hari Senin sampai Minggu. Kemudian ada jam tayang, terus pilih studio, misalnya A12, dan simpan ke database. Untuk modul pemesanan tiket dari menu customer, fungsi utamanya itu menampilkan jadwal film yang tersedia, terus customer bisa memilih kursi, kemudian menghitung total harga otomatis, menyimpan transaksi pemesanan, mencetak stok tiket dalam bentuk file txt. Nah, untuk alur pemesanan itu customer jadwal dari nama filmnya, hari, terus studio dan jamnya, terus input nomor kursi, terus proses pembelian. Jadi nanti sistem memvalidasi jadwal yang dipilih dan kursi yang diisi. Kemudian sistem
bakal otomatis menampilkan total harga yang dipesan, kemudian membuat objek pemesanan baru. Habis itu data bakal disimpan di database melalui pemesanan DO at pemesanan. Kemudian cetak struk. Nah, struknya ini bakal ke generate ke file txt yang berisi detail pemesanan. Untuk contoh-contoh yang di atas ini bakal saya tampilkan nanti di penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada untuk cetak struk. Di sini struk, terus get user dari username, terus dia bakal ini timestampnya. Kemudian di sini bakal tercetak struk yang berbasis txt. Oke, lanjut untuk alur kerja program dia secara keseluruhan. Yang pertama nih di sini dari start, pengguna memilih login, kemudian memencet tombol login, kemudian setelah mengisi, sistem bakal validasi user. Di sini validasi user kalau role-nya sebagai admin memiliki akses film CRUD data film dan jadwal. Kemudian kalau role sebagai customer bisa melihat jadwal tayang film, kemudian pilih kursi atau pemesanan, kemudian cetak struk. Untuk penjelasan alur tadi, untuk admin tuh login dengan role admin, masuk ke halaman film CRUD. Jadi admin bisa mengelola data film seperti tambah, edit, dan hapus. Kemudian ada navigasi ke halaman jadwal. Kemudian kalau jadwal tayang, lalu logout. Untuk customer, login sebagai customer, kemudian masuk ke halaman pemesanan, lihat daftar jadwal film, kemudian pilih jadwal yang diinginkan, kemudian pilih nomor kursi, klik tombol beli, kemudian sistem simpan transaksi ke database, kemudian struk tiket dicetak otomatis dalam bentuk file txt, kemudian logout. Untuk integrasi database, berikut struktur database-nya. Sistem menggunakan database MySQL dengan nama Bioskop DB atau database yang terdiri dari tabel-tabel berikut. Yang pertama tuh ada tabel film. Di sini tabel film. Kemudian di sini ada data filmnya. Di sini ada tipe data, primary key dan lain-lain. ID film sebagai primary key. Kemudian di sini ada jadwal tayang yang berisi dari ID jadwal, ID film, hari, jam tayang, dan ruang studio. Kemudian pemesanan, kemudian di tabel user. Nah, untuk koneksi database-nya, konfigurasi koneksi diatur dalam database Java. Di sini file project dikonfigurasikan ke database di file database Java. Untuk filenya itu ada di sini. Nah, di bagian movie ticket config. Nah, di sini di bagian driver manager get connection itu buat manggil driver di MySQL-nya. Baik, saya akan membaca bagian saya, yaitu bab 4. Jadi di bab 4 ini ada uji coba dan hasil. Itu lingkungan uji cobanya itu ada spesifikasi hardware. Pengujian sistem dilakukan menggunakan perangkat dengan spesifikasi sebagai berikut. Terus itu komponennya itu ada
prosesor, spesifikasinya Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5, bisa juga setara. Terus itu di komponen RAM juga itu spesifikasinya 8 GB DDR4. Habis itu komponen ada storage-nya itu SSD 256 GB. Terus di komponen display ada 1366 kali 768 atau lebih tinggi. Terus itu komponen sistem operasinya ada spesifikasinya itu Windows 10 atau 11 64 bit. Nah, di situ ada software dan tools yang digunakan. Software JDK Java Development Kit versi 17. Situ ada Apache NetBeans 8 itu 14.0. Terus ada Java FX SDK 11. MySQL Server 8.0. Terus ada MySQL Connector itu 8.0.33. Terus ada Laragon atau PHP MyAdmin itu 8.3.0. Terus ada pengembangan dan pengujian sistem menggunakan software berikut. Nah, di sini ada konfigurasi database. Database yang digunakan memiliki konfigurasi sebagai berikut. Nama database itu bioskop underscore ya db, host localhost, portnya 3306, username-nya root, terus passwordnya kosong. Dan di sini ada struktur table. Yang pertama itu ada table film. Yang pertama di table film itu ada yang berisinya itu ID film, integer, primary key, auto increment. Terus ada yang ada judul, varchar itu 100. Terus itu ada genre itu varchar 50. Terus itu yang keempat durasi integer. Terus yang kelima itu ada harga tiket double. Terus yang selanjutnya itu ada tabel jadwal tayang. Nah, di struktur tabel jadwal tayang ini ada ID jadwal, integer, primary key. Habis itu ada auto increment, terus ada ID film, integer, foreign key, film titik ID atau film. Terus yang ketiga itu ada hari itu pakai varchar 120. Habis itu jam tayang varchar 10. Terus itu ruang studio varchar 20. Terus itu ada tabel akun, ID user itu ada integer, primary key, auto increment. Terus yang kedua itu ada username varchar 50. Terus itu ada unique. Terus ada passwordnya itu varchar juga 255. Terus ada role, enum, admin, customer. Habis itu ada tabel pemesanan, ID pemesanan, integer, primary key, auto increment, ada ID user, integer, foreign key, akun ID user. Di situ ada ID jadwal, integer, foreign key, jadwal tayang, ID jadwal. Terus ada nomor kursi, varchar. Terus ada total bayar, double. Terus ada tanggal pesan, time step, default, current, time step. Baik, untuk penjelasan lanjutnya bakal dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan di bagian skenario pengujian. Nah, pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing, yaitu menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode. Setiap fitur diuji untuk memastikan output sesuai dengan input yang diberikan dan kebutuhan sistem. Yang pertama, pengujian modul login. Tujuannya untuk menguji proses autentikasi user berdasarkan username, password, dan role. Skenario itu login sebagai admin dengan kredensial valid. Di sini ada username, password, dan role-nya. Untuk hasil yang diharapkan yaitu berhasil login, redirect ke film view atau halaman admin, kemudian skenario login sebagai
maaf salah, ini double. Kemudian ada login sebagai customer, kemudian login dengan username salah, login dengan password salah, login dengan field kosong. Nah, hasil pengujian semua skenario berhasil dijalankan sesuai harapan. Sistem berhasil membedakan akses berdasarkan role user dan menampilkan pesan error sesuai untuk input yang tidak valid. Contohnya di sini, kalau kita mengetik username salah, misalnya sini kita ketik Kak Bram misalnya, passwordnya 12345 untuk login. Nah, sini bakal nampilin alert username atau password salah. Nah, kemudian di sini kalau kita username-nya misalnya kosong, login. Nah, di sini bakal nampilin alert username atau password tidak boleh kosong. Nah, kemudian kalau kita login sebagai admin di sini, username-nya admin dengan password admin 123. Nah, di sini menampilkan selamat datang dan role di sini admin dan username admin. Tuh. Nah, setelah itu bakal redirect ke daftar film yang tayang, dan di sini ada form kelola data film atau CRUD. Di sini ada judul film, genre, durasi, harga tiket. Di sini ada pilihan simpan, edit, hapus, atau melihat jadwal. Gitu. Di sini ada tampilan login. Tadi alert loginnya jika berhasil. Kemudian pengujian modul manajemen film admin. Nah, di sini menguji fungsi CRUD atau create, update, delete pada data film oleh admin. Nah, di sini kan udah ada data-data film. Nah, kita mau ubah. Misalnya di sini kita mau nambah film apa ya? Misalnya film Superman atau Batman. Genrenya action. Nah, di sini kan tadi ada apa? Kalau misalnya ada yang tidak diisi, misalnya durasi nggak diisi. Nah, di sini kalau durasi nggak diisi, di sini bakal ada alert judul dan durasi wajib diisi. Kemudian kalau dia masukinnya nggak angka, bakal ada alert durasi dan harga harus angka. Nah, contohnya, udah nih, kita masukin durasinya 130 menit dengan harga tiket 45.000. Nah, di sini sukses, berarti film berhasil ditambahkan. Nah, di dalam tabel sini muncul daftar film yang udah ditambahkan tadi. Itu. Nah, kalau kita misalnya mau hapus, kita pencet di sini, terus klik hapus, dan setelah itu film yang tadi udah nggak ada. Nah, kemudian pengujian edit film di sini tadi edit. Nah, kalau mau edit itu sebenarnya di sini kita mau edit. Misalnya kita mau edit harga tiket atau durasi film. Misalnya durasi filmnya kita naikin jadi 140 menit. Kita update. Nah, data film berhasil diubah. Di sini di durasinya bakal berubah jadi 140 menit. Nah, kemudian untuk pengujian hapus film tadi udah. Pengujian navigasi ke halaman jadwal. Nah, di sini tadi kan masih tampilan kelola data film atau CRUD-nya. Kemudian kita beralih ke halaman jadwal.
Nah, halaman jadwal itu jadwal yang aktif atau film yang sedang ditayangkan. Nah, kalau kita mau ngatur di sini ada menu drop down judul-judul film yang udah kita tambahin di database. Di sini ada misalnya kita mau nayangin The Conjuring. Nah, kita pilih hari. Di sini ada drop down hari. Dari hari Senin sampai Minggu kita pilih misalnya hari Kamis. Dan jadwal tayangnya misalnya kita pilih di jam 21.00 untuk ruang studio 3. Nah, habis itu kita simpan. Nah, setelah itu ada notifikasi jadwal berhasil dibuat. Kemudian di tabel bertambah film yang udah kita tambahin tadi gitu. Di sini klik tombol itu bakal berpindah, tadi sudah bakal redirect. Kemudian misalnya kita mau edit atau hapus jadwal di sini, misalnya tadi ini mau kita hapus nih Avengers Secret Wars, kita hapus. Di sini bakal muncul misalnya kita pencet sebentar. Fungsi edit dan hapus jadwal berjalan dengan baik, tapi saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Kemarin semalam saya coba bisa. Kemudian pengujian modul pemesanan tiket customer. Nah, ini tujuannya tuh menguji proses pemesanan tiket oleh customer. Misalnya kita login sebagai Nah, misalnya kita login sebagai customer di sini dengan username Budi dan password Budi123. Nah, di sini bakal nampilin notifikasi selamat datang customer. Di sini role-nya dan Budi itu username-nya. Setelah login, bakal ke direct ke dashboard. Di sini ada tampilan film yang sedang ditayangkan. Nah, misalnya kalau saya di sini mau milih nonton film ini, di sini saya pilih kursi 3, confirm, dan tiket. Di sini bakal muncul notifikasi tiket berhasil dibeli, dan kemudian struknya dicetak. Itu di generate ke bentuk txt. Untuk contoh struknya nanti bakal saya jelasin lagi. Nah, untuk mau lihat struknya itu ada di ini. Nah, contohnya tadi saya pesen yang Little Women, dia bakal nampilin jamnya, judulnya Little Woman, dan total harganya gitu. Kemudian di sini tadi ada tabel pemesanan di database. Jadi tabel pemesanan tuh lemot di sini aja deh kayaknya. Nah, di sini tuh history atau data-data yang udah dipesan gitu di sini. Dan kalau mau lihat di sini. Nah, di sini muncul dari ID pemesanan, ID user, ID jadwal, nomor kursi, total bayar, dan tanggal transaksi atau timestamp-nya. Setelah itu, untuk pengujian cetak struk itu ini udah ada. Soalnya kalau kita mau lihat struknya di sini kita bisa lihat struknya tuh bakal ke generate ke file txt. Dan kalau kita mau lihat ini yang terbaru tadi kita pesan. Nah, di sini tampil
kita filmnya yang pesen tadi Little Woman di jam 21.00. Nah, kemudian pengujian lockout. Nah, hasil yang diharapkan itu ketika tombol lockout itu diklik, session user itu dihapus dan langsung kembali ke halaman login. Nah, ini kita pencet lockout. Nah, ini langsung ke redirect ke halaman login di sini. Nah, fitur lockout berfungsi dengan baik. Tadi seperti yang tadi udah ditampilkan, variabel main app current user direset kembali menjadi 0 dan aplikasi kembali ke halaman login. Jadi sessionnya berakhir ketika lockout. Baik, saya akan lanjutkan dari penjelasan yaitu pengujian integrasi database. Jadi di sini tujuannya itu memastikan semua operasi CRUD tersimpan dengan benar di database. Terus itu ada skenario pengujian. Yang pertama itu ada tambah film, itu tabelnya tabel film. Terus itu hasilnya itu data baru muncul di tabel film. Di situ yang kedua itu ada update film. Itu bakal masuk dalam tabel film juga dan hasilnya itu data lama terupdate di database. Di situ yang ketiga itu ada hapus film. Nah, itu bakal masuk ke tabel film lagi. Hasilnya itu record terhapus dari database. Terus yang keempat itu ada tambah jadwal, masuknya di tabel jadwal tayang. Itu data jadwal baru tersimpan dengan ID film yang benar. Terus yang kelima itu ada tambah pemesanan. Itu masuknya ke tabel pemesanan. Hasilnya itu data pemesanan tersimpan dengan relasi ID user dan ID jadwal. Nah, ini ada hasil pengujian semua operasi database berjalan dengan baik. Relasi antar tabel foreign key-nya berfungsi dengan benar. Tidak ada data yang korup atau hilang. Nah, ini datanya. Situ ada hasil pengujian keseluruhan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah ringkasan status setiap fitur. Yaitu di pertama itu ada tabel hasil pengujian fungsionalitasnya. Ada modul itu yang pertama itu login, ada fitur login admin, statusnya berhasil, keterangannya redirect ke film view. Terus ada login customer berhasil, terus itu keterangannya redirect ke pemesanan view. Terus itu ada login, validasi kredensial berhasil, alert error untuk input salah. Terus itu ada filmnya bagian dari admin, itu ada tanpa film berhasil. Terus itu datanya tersimpan ke database. Masih ada di film admin juga ada bisa edit film berhasil. Database datanya terupdate gitu di database. Habis itu ada film admin juga bisa di modul admin itu juga ada hapus film. Di situ berhasil, data terhapus dari database. Terus ada film juga bisa admin validasi input berhasil, alert untuk input tidak valid. Terus ada film admin, ada film di bagian admin tampil tabel. Di situ berhasil, data film ditampilkan di tabel view. Di situ di jadwal admin ada tambah jadwal berhasil, jadwal tersimpan dengan relasi film. Di jadwal admin juga ada edit jadwal berhasil, jadwal terupdate di database. Situ di jadwal admin juga ada hapus jadwal berhasil, jadwal terhapus dari database. Terus itu ada jadwal lagi, dropdown film berhasil menampilkan list film dari database. Habis itu ada pemesanan dari customer, tampil jadwal berhasil, jadwal ditampilkan di tabel view. Habis itu ada pemesanan dari customer, itu pilih jadwal berhasil, harga muncul otomatis. Habis itu ada pemesanan dari customer, input kursi berhasil, nomor kursi dapat diinput. Habis itu ada pemesanan lagi, itu dari customer, proses beli berhasil, terus itu pemesanan tersimpan ke database.
Terus ada pemesanan customer cetak stroke berhasil, file file txt tergenerate otomatis. Terus itu ada pemesanan customer, validasi input berhasil, alert untuk input tidak lengkap. Terus itu ada logout customer berhasil kembali ke halaman login. Terus database itu koneksi MySQL berhasil, koneksi stabil tanpa error. Nah, ini ada presentasi keberhasilan dari total 20 fitur yang diuji. Berhasil 20 fitur 100%, gagalnya 0 fitur 0%, terus perlu perbaikan 0 fitur 0%. Tingkat keberhasilan sistem 100%. Baik, saya lanjutkan lagi tadi. Nah, ini di sini tuh ada hasil dari database bioskop. Itu dari table film. Nah, ini struktur tabelnya itu. Nah, jadi tabel ini menyimpan data login semua pengguna aplikasi, yaitu admin dan customer gitu. Nah, di situ tuh ada yang pertama itu ID film, tipenya itu integer. Nah, itu kunci utama, yaitu kan dia di sini auto increment. Nah, ini kunci utamanya. Habis itu ada username. Nah, salah. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kan ada hasil dari database bioskop. Di sini ada struktur dari tabel film. Nah, di sini tuh tabel ini menyimpan seluruh data film yang tersedia di bioskop gitu. Terus yang pertama itu ada ID film. Ini tipenya integer. Nah, ini ekstranya auto increment karena di sini kan dia kunci utamanya. Terus di sini judulnya namanya judul, terus itu tipenya parchar 100, collectionnya ini, terus itu ada genre parchar, terus itu ada durasinya integer, terus ada harga tiket tabel gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Di sini ada jadwal tayang. Sebentar. Nah, di sini berisi informasi jadwal pemutaran filmnya. Nah, jadi tabel struktur dari tabel jadwal tayang itu pertama ada ID jadwal, itu di kunci utamanya, foreign key-nya integer, itu random fragment, terus itu ID film. Nah, ini nih menghubungkan ke ID jadwal. ID film nih menghubungkan ke ID jadwal tertentu gitu. Nah, terus itu ada hari parchar, itu ada jam tayang parchar juga, ada ruang studio. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini pemesanan. Nah, di sini ada tabel struktur dari tabel pemesanannya, itu ada ID pemesanan foreign key-nya. Dikasih foreign key-nya ini. Nah, ini kunci utamanya di pemesanan tipenya integer. Terus itu auto increment juga. Habis itu ya di user tipenya integer. Nah, ID user ini melakukan transaksi. Terus ada ID jadwal, tipenya integer, jadwal film yang dipesan. Terus ada nomor kursi, tipenya parchar 10, itu untuk kursi yang dipilih customer. Terus itu ada total bayar, tipe double, itu total harga tiketnya. Terus itu ada tanggal transaksi, jadi ada waktu, ada tipenya daytime. Nah, itu ada berarti waktu otomatis saat pesanan dibuat gitu. Nah, ini kita lanjut. User. Nah, di sini ada struktur dari table user. Jadi yang pertama ini ada ID user, foreign key-nya, terus itu ada tipenya integer, ekstranya auto increment. Jadi
Sini kunci utamanya, di sini ada username, tipenya varchar. Jadi username ini nama akun yang digunakan untuk login. Habis itu yang ketiga ada password. Untuk password dari akun username ini pakai tipenya varchar. Nah, terus ada role-nya, itu role-nya menentukan perannya user, misalnya admin atau customer gitu. Ya, baik, itu saja. Baik, sebelum saya tutup, ada hal yang ingin saya katakan. Maaf jika di dalam video itu ada yang poin-poin terlewat, dikarenakan di kelompok kami ada satu orang yang tidak bantu ikut kontribusi dari kelompok kami. Baik, jika ada kesalahan dari hasil video kami mohon maaf dan saya ucapkan selamat malam. Saya akhiri, wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.